Yo, what's up? Welcome internet, welcome back to YouTube Yan Saulum channel. Yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen agar kalian tidak ketinggalan informasi dan juga uploadan terbaru dari channel ini, guys. Oke, dan seperti biasa yang buat kalian yang baru bergabung, saya doakan semoga diberikan kesehatan, kelancaran, serta rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Oke, dan langsung saja seperti biasa kita akan membahas tentang Pak Prabowo Subianto, guys, yang saat kemarin itu menjadi Menteri Pertahanan Indonesia dan sangat disegani oleh negara barat, guys. Apalagi jadi presiden saat ini. Bahkan saat ini pun Pak Prabowo kalau misal emang jadi ya, ini saat ini jadi headline berita utama di luar negeri, guys. Pasti mereka juga ikut ketar-ketir gitu infonya. Dan kali ini langsung saja kita akan melihat sistem pertahanan Pak Prabowo Subianto selama menjabat. Langsung saja tanpa perpanjang durasi tonton kalian, untuk link video original ada di deskripsi paling bawah. Langsung saja check it out. Pasti sudah banyak yang tahu tentang Prabowo Subianto. Namanya selalu jadi perbincangan seru di dunia politik dan militer. Oke. Nggak cuma jadi tokoh besar di dunia politik dan militer, tapi juga Ini bisa kemarin, dilihat guys, bahwa waktu beliau udah melakukan banyak tugas penting di Indonesia, baik jadi dalam urusan Menhan. ekonomi maupun pembangunan negara kita. Prabowo Subianto, yang sekarang udah jadi Mayor Jenderal Hedi. Purnawirawan, lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Dia anak sulung dari keluarga Jojo Hadikusumo. Ayahnya, Sumitro Jojo Hadikusumo, Oke. berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan dia adalah seorang ekonom serta politisi Partai Sosialis Indonesia. Ayah Prabowo baru aja selesai masa jabatannya sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Naziru pada April 1952. Ibunya, Dora Marisigal, juga dikenal sebagai Dora Sumitro, adalah seorang wanita Kristen Protestan dari keturunan Minahasa. Ibunya berasal dari keluarga Menkom di Langgoan, Sulawesi Utara. Prabowo pun punya dua saudara perempuan, yaitu Biantinin Midrawati dan Mariani Ekowati. Pada masa kecilnya, Prabowo tinggal di luar negeri, terutama setelah ayahnya terlibat dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat melawan pemerintahan Presiden Soekarno. Prabowo menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institute di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, dan American School di London, Inggris. Ketika rezim Soekarno runtuh dan Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, keluarga Sumitro kembali ke Indonesia. Prabowo kemudian mendaftar di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ini waktu Pak Prabowo. Prabowo Subianto adalah politisi, muda, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang pada tahun 1976, Prabowo memulai karir militernya sebagai Letnan II dan bertugas di Kopasanda. Salah satu tugas pertamanya adalah sebagai Komandan Peleton di Grup I, Komando Pasukan Para, yang merupakan bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timor Timur. Pada Mei 1998, Prabowo meminta Panglima ABRI Wiranto untuk mengizinkannya memobilisasi pasukan cadangan dari luar Jakarta untuk meredam kerusuhan. Iya. Meskipun permintaannya ditolak oleh Jenderal Wiranto, Prabowo diduga telah menerbangkan ratusan pasukan Kopassus yang terlatih di bawah pengawasannya dari Dili, Timor Timur, ke Yogyakarta, dan kemudian ke Jakarta dengan kereta api. Pada tanggal 14 Mei, Prabowo juga diduga telah mengirim sejumlah pasukan untuk mendiskusikan situasi terkini dengan Adnan Buyunasution, Bambang Wijojanto, dan tokoh-tokoh reformis lainnya. Oke, ini dulu, guys. Meskipun sedang menghadapi pandemi dan krisis ekonomi, modernisasi alutsista, alat utama sistem pertahanan, TNI akan terus berlanjut. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, memimpin upaya ini dengan anggaran sebesar 131 triliun rupiah, menjadikannya kementerian yang mendapatkan suntikan dana baru terbesar. Dalam periode kedua Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo, Prabowo memiliki beberapa hasil belanja dan target pembelian alutsista. Meskipun sebelumnya merupakan lawan politik Jokowi, Prabowo kini bertanggung jawab atas modernisasi militer. Anggaran besar ini digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan militer, termasuk 500 kendaraan taktis Pak Kali 4, buatan PT Pindad. Kendaraan tersebut dianggap kuat di segala medan dan dibeli dengan harga total mencapai 309 miliar rupiah. Oh, luar biasa. Pembelian tersebut, bersama dengan paket amunisi KV yang jumlahnya melebihi kebutuhan tahunan sebanyak 1 miliar butir, menandai langkah kontroversial dalam modernisasi militer.
PT Pindad, sebagai produsen, menerima pesanan terbesar dalam sejarahnya. Meskipun 1 hanya 2 miliar pengeluaran butir yang guys. disorot dalam berita, Kementerian Pertahanan memiliki target pengeluaran lainnya untuk memperkuat pertahanan yang sangat besar. Presiden Jokowi bahkan menyarankan untuk mempercepat pemulihan beberapa perusahaan dalam negeri, termasuk PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. Beberapa Itu tujuan yang disorot dimulai dengan memproduksi fokus anggaran alutsista pada alutsista pengadaan jet militer tempur. guys. Menurut rumor yang beredar, pemerintah Indonesia berminat untuk membeli 48 jet tempur Dassault Rafale buatan Perancis. Jika terjadi pembelian, pesawat-pesawat ini direncanakan akan ditempatkan di kapal induk dan darat. Sistem pertahanannya juga mencakup Spectra, sebuah teknologi yang menggunakan teknologi siluman virtual berbasis perangkat lunak untuk melindungi pesawat dari serangan udara dan darat. Kementerian Pertahanan juga berencana untuk memberikan 15 pesawat Eurofighter tipe ON yang lebih tua kepada Australia. Pesawat ini berjenis Transon, mampu membawa 6 bom dan rudal pengintai, serta meriam. Bahan badan pesawat yang hanya 15% terbuat dari logam membuatnya sulit dideteksi oleh radar musuh. Keunggulan lainnya adalah dilengkapi dengan radar sensor inframerah pertama di dunia, memungkinkan Oke, apa pesawat ini guys? melacak dan mendeteksi target sambil bermanuver. Oke, Selain sangat itu, canggih ya guys. Kementerian Pertahanan tertarik menambahkan radar untuk kapal perang. Peningkatan kekuatan armada Angkatan Laut juga menjadi prioritas, dengan rencana pembelian 2 korvet Darmen dari Paris. Korvet-korvet ini banyak digunakan untuk misi anti pembajakan, tempur, dan pencarian, serta mampu berlayar hingga 6.900 km di lautan. Kapal selam siluman A-26 buatan Swedia juga sedang dalam proses pembuatan. Kapal selam ini guys. Kapal selam ini ditenagai oleh tenaga diesel yang paling canggih saat ini dan dilengkapi dengan teknologi Ghost, Genuine Holistic Talk, membuatnya hampir tak terdeteksi di bawah air. Oh, luar biasa Selain ini guys. itu, 4 kapal selam Scorpene, buatan Perancis, juga termasuk dalam rencana pembelian. Kapal selam ini dikenal tahan terhadap serangan torpedo dan rudal di bawah air dan di laut. Selain itu, Scorpene memiliki teknologi yang hampir sama dengan A-26, dengan kemungkinan kecil terdeteksi oleh musuh saat beroperasi. Semua ini adalah hasil belanja sementara dan target perburuan yang akan dibeli oleh Kementerian Pertahanan. Namun, sebelum target tersebut difinalisasi, tentunya harus melalui proses seleksi dan penyesuaian kebutuhan agar pengeluaran yang signifikan ini tidak dianggap sebagai pemborosan. Sejak dipilih Jokowi, Prabowo memang tercatat membelanjakan uang negara untuk membeli beberapa alutsista. Bahkan, penguatan industri pertahanan dan modernisasi alutsista menjadi 2 dari 7 kebijakan Menhan selama tahun 2020. Prabowo sendiri mengatakan, lebih dari separuh belanja alutsista di dunia pasti menggunakan armada bekas. Pembelanjaan tersebut sebagai solusi sejumlah masalah seperti lamanya masa tunggu pembelian alutsista baru, hingga penyesuaian teknologi terkini alat tempur dunia. Prabowo Subianto juga berhasil mencapai sejumlah prestasi yang mencolok, meskipun diawali dengan kejutan karena dia adalah lawan politik Jokowi dalam pemilu 2019. Oke, di 2019 Salah lalu, satu guys. inisiatifnya yang signifikan adalah pembentukan komponen cadangan, Komcat, di bawah Kemenhan, yang berhasil meningkatkan kesiapsiagaan dan kekuatan cadangan Indonesia. Fokusnya juga terarah pada penguatan industri pertahanan dalam negeri, dengan dukungan terhadap Pindad dan produksi kendaraan taktis Maung di Bandung. Selain itu, Prabowo berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan, seperti di SMA Taruna Nusantara, serta pembangunan beberapa sekolah baru di berbagai daerah, termasuk mendirikan Universitas Pertahanan, UNHAN, di Atambua. Upayanya juga terlihat dalam sektor kesehatan, dengan pembangunan rumah sakit TNI dan melengkapi fasilitas RS Jenderal Sudirman. Oke, dan itu tadi adalah jejak rekor dari Pak Prabowo Subianto selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, guys. Dan sekarang sedang masa Pilpres, perhitungan pemilu kemarin. Belum ditemukan hasilnya, tapi saat ini memang Pak Prabowo masih memimpin dengan nilai tertinggi dan bisa saja menjadi presiden Indonesia tahun ini, guys. Oke, dan itu sebuah kebanggaan tersendiri, guys, buat kita yang jadi rakyatnya ketika Menteri Pertahanan kali ini naik menjadi presiden dan sudah dikuatkan di darat dan juga udara untuk pertahanannya, guys. Dan
Tadi kita juga udah mendengar 131 triliun untuk membelanjakan alutsista guys, termasuk amunisi dan lain-lain. Oke, dan pembelanjaan alutsista tersebut memang cukup banyak kalau dibilang ini, dan itu termasuk sejarah guys, selama ini 131 triliun terbesar di sepanjang sejarah Indonesia gitu. Dan semoga saja ini bisa memperkuat laut dan juga pertahanan udara kita, serta diberikan keamanan guys. Oke, dan itu saja yang saya sampaikan. Kalau kalian punya opini lain, tulis saja di kolom komentar, nanti kita juga bisa berdiskusi di sana. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.